Lang, kalau menurutmu cerita ini bagus gak? Bagus sih, cuma alurnya sulit dipahami. Iya, tapi aku suka dengan pemeran utamanya. Pasti akan lebih bagus lagi kalau alurnya gak muter-muter. Iya. Nah, setelah melihat video cuplikan tadi, kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Ya, kritikan. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kritikan itu bukan selalu tentang komenan yang bersifat negatif. Kritikan juga bisa positif loh kalau disampaikan dengan benar. Nah, seperti materi kali ini, saya Denisa Azhara akan menyampaikan materi tentang kritik musik. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing supaya ilmu dalam pembelajaran kali ini bisa terserap dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Nah, kali ini saya mau menyampaikan 5 poin tentang kritik musik. Yang pertama ada pengertian kritik musik, fungsi dan tujuan kritik musik, jenis kritik musik, langkah dan penulisan kritik musik, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan kritik musik. Langsung aja yuk kita mulai. Untuk yang pertama yaitu pengertian kritik musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik musik adalah kecaman, kadang-kadang disertai uraian, dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu karya, pendapat, dan sebagainya. Orang yang melakukan kritik disebut dengan kritikus. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca teks di samping ya. Untuk materi yang kedua yaitu ada fungsi dan tujuan kritik musik. Fungsi kritik musik. Kritik musik itu dapat menambah pemahaman bagi pencipta, pelaku, atau penyaji musik, dan bagi masyarakat musik itu sendiri. Secara umum, fungsi kritik musik adalah sebagai berikut. Pengenalan karya musik dan memperluas wawasan masyarakat, jembatan antara pencipta, penyaji, dan pendengar, evaluasi diri bagi pencipta dan penyaji musik, serta pengembangan mutu karya musik. Tujuan kritik musik. Menurut Sam C. Bangun, tujuan kritik seni adalah evaluasi seni, apresiasi seni, dan pengembangan seni ke taraf yang lebih kreatif dan motivatif. Artinya, dengan adanya koreksi yang bersifat evaluasi atas karya dan penyajiannya oleh kritikus, masyarakat dan pelaku seni memiliki apresiasi terhadap karya musik. Dengan demikian, diharapkan akan ada motivasi dan peningkatan mutu karya musik di masa yang akan datang. Materi yang ketiga yaitu jenis kritik musik. Jenis kritik musik dibagi menjadi 4 yaitu jurnalistik, pedagogik, ilmiah, dan populer. Yang pertama, kritik musik jurnalistik. Kritik ini isinya mengandung aspek pemberitaan. Tujuannya memberikan informasi tentang berbagai peristiwa musik, baik pertunjukan maupun rekaman. Biasanya ditulis dengan ringkas karena untuk keperluan surat kabar atau majalah. Sam C. Bangun menyatakan bahwa kewajiban seorang kritikus jurnalistik adalah memuaskan rasa ingin tahu para pembaca yang beragam dan untuk menyenangkan perasaan mereka. Yang kedua, kritik pedagogi. Kritik ini diterapkan oleh pengajar kesenian dalam lembaga pendidikan. Tujuan kritik ini adalah untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Ini dilakukan dalam proses belajar mengajar dengan objek kajian adalah karya peserta didiknya sendiri. Yang ketiga, kritik ilmiah. Kritik ini berkembang di kalangan akademisi dengan metodologi penelitian ilmiah. Dilakukan dengan pengkajian secara luas, mendalam, dan sistematis. Baik dalam menganalisis maupun membandingkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan estetis. Yang terakhir yaitu kritik populer. Kritik populer, kritik yang dilakukan secara terus-menerus dan secara langsung atau tidak langsung dikerjakan oleh penulis yang tidak menuntut keahlian kritis. Ini berarti kritik yang disampaikan bukan pada tepat tidaknya analisis dan evaluasi yang disajikan, tetapi pada kesetiaan atas suatu atau jenis musik yang mereka tekuni. Untuk materi yang keempat yaitu langkah dan penulisan kritik musik. Ada 4 tahap penyajian kritik musik. Yang pertama adalah tahap deskripsi.
mengacu pada proses pengumpulan data yang secara langsung diperoleh kritikus. Di dalam tahapan ini, kritikus hanya mengemukakan hasil pengamatannya terhadap suatu objek, yaitu musik atau pertunjukan musik. Yang kedua, tahap analisis. Di dalam tahap ini, kritikus mengemukakan hasil analisisnya tentang bunyi yang dihasilkan, baik nada, ritme, harmoni, alor, dinamika, atau warna suara dari musik tersebut. Jadi, tahap ini lebih menekan pada elemen-elemen musik yang dimainkan. Yang ketiga, tahap interpretasi. Mengacu pada suatu proses ketika kritikus memaknai musik berdasarkan pemahaman dan analisis yang telah dilakukannya dengan teliti. Menurut Bangun, tahap ini bukan untuk menilai musik yang diamati. Untuk tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap inilah kritikus memberikan penilaian subjektif dilatar belakangi oleh pemahaman mendalam terhadap musik. Kemampuan menganalisis musik dari kemampuan memaknai musik yang dimainkan. Inti dari tahap ini adalah baik atau buruk, benar atau salah, atau berhasil atau gagal. Nah, untuk materi yang terakhir atau yang kelima yaitu mengkomunikasikan kritik musik. Cara untuk mengkomunikasikan kritik musik dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan lisan. Jika secara tertulis, kritik musik harus memiliki sistematika penulisan yang mencangkup pendahuluan, deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi sebagai bahan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri ya. Sedangkan secara lisan, cara untuk mengungkapkan kritik sebagai berikut. Kritik hendaknya disusun dengan kata-kata yang sopan dan terarah. Kritik hendaknya tidak disusun secara emosional. Kritik yang baik adalah memberikan jalan keluar mengatasi kekurangan dan kelemahan karya seni menuju perbaikan dan kepuasan. Dan yang terakhir, ungkapan kritik hendaknya menjadi dasar analisis suatu karya seni. Nah, untuk pembahasan materi kritik musik sudah selesai. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan ya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata. See you on the next video guys.